Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di Wow Malang. Di hari ini aku bersama Mbak Bunda Arfi ya. Dan di video kali ini aku mau Q&A bersama Mbak Arfi tentang kesehariannya selama di Hong Kong ini. Oke? Apa sih Mbak yang membuat Anda bekerja di Hong Kong? Cari uang buat modal, cari apa nih? Cari pengalaman tentunya. Dan mungkin sudah mempunyai anak yang bersekolah. Anak sekarang udah umur 16 tahun, mau 17. Cowok. Itu kelas berapa sekarang? SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1. Plus pondok. Berarti dia tinggalnya di pondok ya? Dulu prosesnya bagaimana kalau mau ke Hong Kong? Tahun 1995. Wah, berarti sudah lama sekali ya. 995 aku daftar ke PT dan 996 bulan 3 aku berangkat melalui PT Graha Ayu Karsa Bandung, Jawa Barat. Dan aku waktu itu sampai bisa berangkat ke Hong Kong sekitar 8 bulan. 8 bulan di PT. Dulu kira ada kayak PKL gitu apa enggak? Iya. Itu berapa bulan? PKL tergantung sih, kalau dari PT minimal kan 2 minggu. Tergantung yang majikan yang di PKL itu kadang mintanya lebih kalau kita belum turun visa, misalnya belum ada kegiatan di PT juga, jadi ya tergantung. Terus kalau udah mau turun visa berarti terus nanti walaupun di situ 1 minggu atau berapa hari pasti diambil lagi sama pihak PT. Sama pihak PT diambil meskipun belum 2 minggu. Terus di PKL situ dibayar apa? Iya. Dibayar per hari apa? Per hari, tapi dikasihnya nanti kalau kita udah mau balik ke PT lagi. Terus dari dapat visa sampai terbang ke sini itu berapa hari? Dapat visa HP ku kok Indo LCD lama sih. Itu kan PT yang ngurus, jadi kita ngertinya sudah ada apa namanya, dibilang kalau udah mau terbang terus nanti medical ulang, baru sekitar tanggal segini pokoknya visa udah turun terus kita udah proses kayak medical apa itu, pokoknya udah nggak boleh ulang lagi atau nggak boleh keluar. Maksudnya GTN sih. Terus bagaimana perasaan pertama kali waktu ketemu majikan? Kayaknya orang asing ya. Nah, waktu yang pertama tuh aku dijemput sama majikanku laki-laki, terus dibawa pulang kan naik taksi. Terus waktu itu kan namanya orang desa ya. Pasti ngelihat sekitar sekeliling gitu. Loh, ini kok ada lift, kok gini kan gitu. Jadinya itu iya ya, heran gitu ya. Terus pertama kali ada apa ya? Tinggal di tempat majikan itu perasaannya bagaimana pertama kali? Asing. Terus kalau nonton TV itu ini bahasanya bahasa apa ya? Aku bisa ketawa-ketawa sendiri karena waktu itu kan aku belum bisa bahasa Hongkong. Walaupun di PT itu pernah belajar tapi kan cuma sedikit ya. LDR 5 Terus tahun. denger apa namanya, majikan ngomong atau TV itu ada suara dari TV itu kok rasanya asing, terus ini ngomongnya seperti ini. Jadi lucu terus ketawa pokoknya lucu banget. Terus akhirnya aku bisa belajar itu dari nenek.
Oh, iya iya. Ya nenek ngomong terus Suka ngomong gitu. terus aku tanya, "Nek, ini apa namanya, Nek?" Ini terus aku catat. Aku catat. Lalu terus ya akhirnya cuma kalau nggak dicatat kan kita sering lupa. Siapa yang lebih banyak ngomong sama sampean waktu di rumah majikan? ya. Ya bareng-bareng ngomong, kadang dia waktu dia tanya aku tidak bisa jawab ya cuma pelan-pelan. Terus pernah sih satu kali aku tuh disuruh ambil apa namanya kepiting gitu. Ambil kepiting itu terus tak ambilin tak ambilin sepatu karena kepiting itu kan dalam bahasanya Hongkong kan hai. Ada persamaannya, cuma cara ngomongnya itu kan kita kan nggak tahu tulisan apa namanya itu, tulisan Hongkong itu dengan tulisan kita kan sudah nggak sama kan. Cuma kalau kita nulis kan cuma hai gitu aja. Jadi aku pikir hai itu sepatu. Ngerti aku sepatu. Oh dia bilang bukan ini, itu yang dimakan gitu. Jadi terus aku Iya, lucu aja, terus aku diketawain bukan ini namanya juga itu, tapi cara ngomongnya lain, tulisannya lain, dia bilang gitu. Ada lagi bagaimana perlakuan majikan terhadap sampean? Sama dicobain loh sih selingkuh. Nggak membedakan sih. Kadang kan ada kalau majikan itu memperlakukan ART-nya itu kalau disendiri-sendirikan ya. Enggak sih. Makan harus Makan bareng-bareng di dapur dan Faici atau apa namanya sumpit itu dibedakan warnanya. Enggak ada perbedaan. Jadi orangnya sama aja. Ini majikan yang pertama berapa tahun? Terus aku kan yang ngomong anu Majikan pertama 2 tahun, majikan kedua 2 tahun, majikan ketiga 2 tahun, majikan keempat 1,5 tahun, dan majikan kelima 14 tahun. Oh, jadi yang paling lama yang terakhir ya 15 tahun. Ya harus putus. Bagaimana bisa bertahan sampai 15 tahun di satu majikan? Ya karena orangnya baik. Ya baik banget. Jadi aku itu dianggap seperti teman sendiri juga, dianggap keluarga. Jadi ya nggak ada perbedaan antara majikan sama pembantu. Jadi alhamdulillah. Jadi aku bisa bertahan sampai 14 tahun karena dia baik. Nggak ada perbedaan antara majikan dan pembantu. Jadi ya alhamdulillah itu juga dapat disyukuri dari pengalaman-pengalaman yang tahun-tahun di majikan pertama sampai Maksudnya mulai kan? Yang di 14 tahun ini 15 tahun ya? 14 tahun ini sudah cuti berapa? Setiap 2 tahun 2 tahun sekali bulan siji tak apa-apa. Tapi ya minim 3 minggu 3 minggu lebih, kurang lebih dari 1 bulan, tergantung sih dari kontrak kita karena 2 tahun sekali kan 14 hari. Jadi setelah 2 tahun kita tambah untuk yang ketiga itu 1 hari. Kalau kontrak kedua kan 17. Iya. Karena kan tambah 2 tahun kalau 4 tahunnya. Berarti sama nambah kontrak. Tambah 2 tahun berarti kan 16. Ya sekitar gitu. Itu juga tergantung majikan sih. Kalau majikan yang baik kan kita libur cuti itu kan minimal dari 2 minggu, kadang dikasih 3 minggu, dan untuk 1 minggunya itu kan nggak dipotong gaji. Tergantung sih, tergantung sama majikan baik ya gitu, kalau majikan kurang baik ya pokoknya tergantung sih. Iya ya, semua itu tergantung dari majikan ya teman-teman. Jatah cuti kita itu kalau di kontrak itu 2 minggu, tapi ada juga untuk 2 tahun 2 minggu, berarti 1 tahun 1 tahun 7 hari. 1 tahun 7 hari. Dan untuk majikan yang baik atau yang lebih baik banget itu bisa memberikan libur lebih dari 2 minggu, yang terkadang bisa jadi 1 bulan dan itu tidak dipotong gaji. Dan masalah terberat apa sih yang menjadi saat menjadi TKI? Apa masalah terberat? Roti bolu pisang nih.
yang terberat itu nggak ada kalau majikan yang ini. Kalau majikan yang dulu sih ada satu majikan tapi rumahnya gede banget 2 PRT. Angkatnya nih PRT rumahnya besar, kayak apa banglau gitu. Di villa tapi di flat. Itu kan rumahnya artis Kofus lain. Sekarang aku berarti. Oh, Laiming Coy. Oh, itu rumahnya 2. Ya lah orang kenal apa ya mungkin ngerti. Satu bukan apa namanya seperti villa tapi flat tapi gede. Zaman percaya aku ning zaman zaman satu apartemen sampai berapa tingkat pisan kuwi kedua iki. 40. Terus itu kan antara A sama B. Satu apartemen itu cuma nomor A dan nomor B. Enggak banyak kayak apartemen yang kecil-kecil itu kan karena lokasinya kecil jadi kan cuma segini meter gitu loh. Kalau yang dulu itu 3.500. Ini ala turu ya. 3.500 misalnya untuk standarnya orang Hongkong kan satu rumah orang Hongkong kan cuma ukuran 500. Kalau rumah itu kan 3.500. Berarti itu luas banget. Luas. Belar nanti konco. Kamar 1 2 3 4 5 sama kamar. Itu waktu yang di rumahnya artis itu. Jadi Mbak ini pernah jadi ART di rumahnya artis. Kira-kira gajiannya untuk apa sih? Gajiannya ya tergantung keperluan kita di Indo dan juga untuk keperluan kita juga di Hongkong. Karena kalau kita di Hongkong nggak pegang keuangan kita sendiri kan juga susah. Jadi kalau bisa untuk ditabung sendiri dan untuk keluarga. Tabung dan untuk keluarga, teman-teman uangnya ya. Jangan dihabiskan sendiri ya. Dan juga jangan dikirim semua. Jangan dikirim semua. Tergantung kalau yang udah punya anak itu kan juga bisa dikirim buat keperluan anak. Tapi kalau yang belum punya anak, takutnya nanti kalau dikirim semua dihabiskan sama suaminya atau sama keluarganya juga. Ya benar Mbak. Ya betul. Jadi kita itu apa ya, kasarannya harus sedia payung sebelum hujan ya. Tidak tahu Harus waspada. Terus kok tiba-tiba Anda ini menjadi YouTuber, itu ceritanya bagaimana? Nah, jujur aku kan berteman sama Tati channel ya. Halo Mbak Tati. Halo Mbak Tati. Nah, Mbak Tati itu kan bilang kalau dia itu bikin video buat apa, buat di up di YouTube. Terus dia cerita gini gitu. Oh ya dapat uang gini. Masa enggak? Aku kan bilang gitu. Iya no, aku nyoba ya. Nah, aku nyoba terus aku ya terus lanjut. Akhirnya ya kok seperti ketagihan ya. Kok enak ya. Kok enak ya. Dan akhirnya ya berlanjut sampai sekarang. Mungkin karena hobi atau mungkin karena apa ya? Mungkin mungkin karena di Hongkong ini kuota internetnya itu murah gitu. Selain itu juga di tempat bosku kan ada wifi, ada wifi. Jadi kalau kita keluar kan bisa pakai internetnya sendiri. Kalau kita di rumah lebih enak pakai ya pakai wifi-nya. Kalau wifi-nya kan itu loadingnya kan cepet banget. Untuk upload video itu cepet banget. Iya. Selama jadi YouTuber ada nggak sih kesulitan? Awalnya sih banyak kesulitan karena kita belum mengerti tentang apa itu peraturan YouTuber atau apalah yang ada di seputar YouTube itu ya. Jadi kita juga harus banyak belajar. Sama-sama banyak belajar. Di yang YouTube sekarang ini sudah gajian apa belum? Alhamdulillah sudah. Berapa kali? Ini masih awal sih. Masih awal. Tapi sudah yang gajian yang full itu ya? Yang batas awal itu minimal itu yang sudah mencapai batas minimal pengiriman itu ya? Iya. Oh, seneng ya? Ya alhamdulillah, tapi
butuh perjuangan. Butuh perjuangan ya iyalah. Jadi ya gimana ya, dijalani aja. Yang penting senang. Yang penting senang. Terus uang gitu nih aku. Uang gajian dari YouTube itu buat apa? Ya buat apa ya? Masih disimpan sih. Oh, masih disimpan. Biar mengembang. Bangun PP. Masih disimpan buat biar mengembang dulu ya teman-teman. Biar temennya ketularan. Biar temennya ketularan dapat gaji dari YouTube. Oh ya teman-teman, aku kenal Mbak Arfi ini di salah satu komunitas ya. Tapi kita ini kenalnya di grup WA gitu ya, di komunitas tapi yang di grup WA. Dan sudah mau ketemunya itu sudah lama banget ya, tapi baru Kali ini ketemu hari ini. Dan karena beberapa bulan lagi Mbak Arfi ini sudah mau pensiun karena di Hongkong ya totalnya sudah 20 tahun. 22 tahun. Total semua 22. Total semua 22 tahun. Hebat. Udah capek guys. Sudah capek guys, sudah waktunya pensiun ya. Sudah waktunya pensiun. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku Q&A sama Mbak Arfi. Buat kalian jangan lupa di follow Bunda Arfinya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.